Kisah tentang dua orang pemuda, yaitu dua orang putra Adam alaihissalam yang namanya kita kenal Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Bagaimanakah kisahnya? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31 surah Al-Maidah. Dan insyaallah kita akan urai dan mengambil pelajaran berdasarkan ayat demi ayat. Kita baca ayat ke-27, kita terjemahkan ayatnya dan kita langsung mengurai pelajarannya. Lalu kita pindah ke ayat 28, kita baca terjemahannya dan kemudian kita urai pelajaran-pelajaran di ayat itu terus sampai di ayat yang ke-31, kita baca terjemahannya lalu kemudian kita urai pelajaran-pelajaran darinya. Baik, mari semuanya fokus kepada ayat 27. Nanti diusahakan pada pertemuan mendatang masing-masing memegang mushaf ya. Pegang mushaf terjemahan supaya bisa melihat dan mengikuti materi. Baik, kita mulai di ayat yang ke-27. Di ayat yang ke-27 Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Artinya, watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka dan ceritakanlah kepada mereka dan kisahkanlah kepada mereka dan sampaikanlah kepada mereka naba abnai adama bil haq, berita, cerita, kisah tentang dua orang putra Adam bil haqq, dengan kebenaran. Idh qarraba qurbana, tatkala keduanya mempersembahkan kurban. Fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kemudian salah satu dari keduanya diterima kurbannya, yaitu kurban Habil diterima oleh Allah. Walam yutaqabbal minal akhar, sedangkan yang satunya lagi kurbannya ditolak, tidak diterima, yaitu kurbannya Qabil. Yang diterima kurbannya Habil, yang ditolak kurbannya Qabil. Qala, berkatalah Qabil, yaitu yang kurbannya ditolak. Dia berkata kepada siapa? Dia berkata kepada Habil, la aqtulannak, saya pasti membunuhmu. Begitu perkataan Qabil kepada Habil, la aqtulannak, saya pasti membunuhmu. Di sini dalam bahasa Arab ada lam taukid dan juga nun taukid sakilah, yang berarti saya pasti membunuhmu, di mana keinginan Qabil untuk membunuh Habil bagaikan ambisi yang sangat besar yang tak dapat dihentikan, tak dapat diredam, tak dapat ditahan. La aqtulannak, saya pasti membunuhmu. Begitu perkataan Qabil kepada Habil. Qala, berkatalah Habil,
Berkatalah Habil kepada Qabil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Si Habil berusaha menenangkan atau meredam ambisi dan kemarahan Qabil yang ingin membunuhnya. Seraya bertanya kepadanya, alasan apa kamu ingin membunuh saya? Kalau alasannya karena kurban saya diterima, maka sungguh Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Baik, kita hentikan dulu, kita urai pelajaran pada ayat 27 sebelum kita masuk ke ayat yang ke-28. Pelajaran yang pertama teman-teman sekalian adalah watlu alaihim, dan bacakanlah kepada mereka, ceritakanlah kepada mereka, kisahkanlah kepada mereka. Mendidik kita semua bahwa Anda atau kita semua yang saat ini sedang belajar, yang saat ini sebagai thalibul ilmi, penuntut ilmu, niatkan pada diri Anda, niatkan bahwa Anda belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan pada diri saya, dan niatkanlah Anda belajar untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Begitulah perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Asy-Syafi'i, ketika Anda berada dalam majelis ilmu, niatkanlah dengan menuntut ilmu itu liizalatil jahli min nafsika wa min nafsi ghairika. Niatkanlah bahwa saya belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya dan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Artinya Anda niatkan belajar itu selain untuk menghilangkan kebodohan pada diri Anda niatkan untuk menjadi pengajar dalam upaya menghilangkan kebodohan orang lain. Maka ini merupakan tugas yang mulia, cita-cita yang besar, yaitu menjadi orang-orang yang mencerdaskan manusia lainnya. Ini adalah tugasnya para nabi, profesinya para nabi, yaitu mendidik umat, mencerdaskan umat, menghilangkan kebodohan dari umat. Watslu alaihim, bacakan kepada mereka, kisahkan mereka, ajarkan mereka. Tidak mungkin kita mengajar kalau kita tidak punya ilmu. Kata para ulama bahwa seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Faqidus syai'i la yu'tihi. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Bagaimana mungkin Anda akan mengajarkan ilmu pada orang lain kalau Anda sendiri tidak punya ilmu? Bagaimana mungkin Anda akan menghilangkan kebodohan orang lain sedangkan kebodohan pada diri Anda sendiri tidak hilang? Maka disinilah teman-teman sekalian, azamkan, komitmenkan, niatkan, hari ini saya belajar, pada masa yang akan datang saya akan mengajar. Paling minimal Anda bertekad menghilangkan kejahilan keluarga dulu. Mungkin orang tua kita belum sholat, ayo kita hilangkan kejahilan orang tua yang tidak sholat. Targetkan orang tuanya jadi sholat, ayah ibunya menjadi pribadi-pribadi yang sholat, kakaknya menjadi pribadi yang sholat, adiknya menjadi pribadi yang sholat. Baik, ini pelajaran pertama. Anda duduk saat ini menuntut ilmu, niatkan kedepannya Anda yang harus duduk di depan, berdiri di depan, mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu. Siap? Siap ya? Baik, insya Allah harus bertekad, niatkan sekarang.